Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bulan Muharram merupakan bulan mulia di mana pada bulan ini terdapat satu hari bersejarah yang banyak terjadi peristiwa penting bagi peradaban Islam. Peristiwa apa saja yang terjadi di hari Asyura? Simak pembahasannya berikut ini. Selain menjadi waktu puasa sunnah dianjurkan untuk dilakukan, hari Asyura juga merupakan hari di mana semua peristiwa penting dalam sejarah Islam terjadi. Berikut deretan peristiwa penting yang terjadi di hari Asyura. Inilah 8 peristiwa penting di hari Asyura. 1. Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah. Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dikenal sebagai manusia pertama yang melakukan kesalahan hingga diusir dari surga. Atas kesalahannya tersebut, Nabi Adam kemudian melakukan pertobatan kepada Allah pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura dari dosa-dosanya dan tobat tersebut diterima oleh Allah. Yang kedua, kisah mengenai Nabi Nuh dan banjir yang menimpa kaumnya telah terjadi sekitar 5.000-an tahun lalu. Saat itu banyak kaumnya yang tidak beriman kepada Allah dan justru menyembah berhala. Mereka juga menghina Nabi Nuh beserta pengikutnya. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera atau kapal besar. Kemudian tiba saatnya azab diturunkan, yaitu banjir bandang yang begitu besar. Nabi Nuh dan pengikutnya yang telah menaiki kapal kemudian selamat dan berlabuh di Bukit Zuhdi pada hari Asyura. Yang ketiga, selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari siksa Raja Namrud. Nabi Ibrahim hidup di Babilonia yang pada saat itu dikuasai Raja Namrud, sang penyembah berhala. Saat itu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah Raja Namrud. Raja Namrud pun geram dan menghukum Nabi Ibrahim dengan dibakar. Tetapi dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api tersebut. Peristiwa ini terjadi pada 10 Muharram atau hari Asyura. Yang keempat, Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub yang dicemburui oleh saudara-saudaranya hingga dijual sebagai budak ke Mesir. Di sana Nabi Yusuf mendapat fitnah yang mengakibatkannya dianggap jahat dan dipenjara. Saat itu Nabi Yusuf meminta menafsirkan mimpi Raja Mesir. Raja tersebut terkesan dengan penafsiran dan saran darinya. Nabi Yusuf pun kemudian dibebaskan dari penjara pada hari Asyura atau 10 Muharram. Yang kelima, Nabi Yunus alaihissalam selamat dan keluar dari perut ikan. Saat Nabi Yunus diperintahkan Allah untuk berdakwah di Ninawa, Nabi Yunus mengalami penolakan dan diolok-olok, sakit hati dan diperlakukannya tersebut. Nabi Yunus kemudian pergi meninggalkan wilayah tersebut dengan menyeberangi lautan dengan kapal penumpang. Namun naas, kapal tersebut berlebihan kapasitas dan harus mengurangi muatannya. Sayangnya penumpang kapal setuju untuk melemparkan Nabi Yunus ke lautan. Nabi Yunus pun dilempar dan ditelan oleh ikan paus. Tapi berkat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus berhasil bertahan hidup dalam perut ikan tersebut selama 40 hari. Setelah puluhan hari tersebut, Nabi Yunus kemudian dimuntahkan dari perut ikan pada hari Asyura dan kembali menjalani kehidupannya. Yang keenam, Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan oleh Allah dari penyakitnya. Nabi Ayub alaihissalam mendapat ujian yang begitu berat. Seluruh hartanya habis, anak-anaknya meninggal, dan badannya digerogoti penyakit yang begitu parah. Selama mengalami ujian ini, Nabi Ayub menunjukkan iman dan kepercayaannya kepada Allah yang begitu tinggi. Pada hari Asyura, Allah menurunkan firman kepada Nabi Ayub yang artinya, "Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Nabi Ayub kemudian mengikuti firman Allah tersebut.
dengan menghentakkan kakinya. Tidak lama kemudian muncul air dari tempat ia menghentakkan kaki dan menggunakan air tersebut untuk minum dan mandi, dan sekaligus menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam dari penyakitnya. Yang ketujuh, Nabi Musa alaihissalam dan umatnya kaum Bani Israel selamat dari pengejaran Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam dan umatnya tinggal di wilayah kekuasaan Fir'aun di Mesir. Saat itu Fir'aun dikenal sebagai raja yang kejam, sewenang-wenang, sombong, serta memperbudak penduduknya sendiri. Nabi Musa kemudian menyeru kepada pengikutnya untuk pergi meninggalkan Mesir menuju Syam. Mendengar hal tersebut, Fir'aun marah besar dan memerintahkan tenteranya untuk mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Dalam pengejarannya, tentera tersebut hampir menyusul Nabi Musa dan pengikutnya, sementara di depan mereka dibentang lautan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan firman yang berbunyi, "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar." Quran Surat Asy-Syura ayat 63. Nabi Musa kemudian menghentakkan tongkatnya, dan tiba-tiba laut di depan mereka terbelah. Nabi Musa dan pengikutnya tersebut kemudian berhasil menyeberangi lautan, dan para tentera yang mengikuti mereka tenggelam di tengah lautan tersebut. Yang kedelapan, lahirnya anjuran puasa Asyura. Selain berbagai peristiwa luar biasa yang dialami oleh para nabi, pada hari Asyura juga lahir anjuran untuk melakukan puasa sunnah Asyura. Anjuran ini diberikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sabdanya, yang artinya, "Sesungguhnya solat yang terbaik setelah solat fardu adalah salat tengah malam, dan sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yang kamu menyebutnya bulan Muharram." Hadis riwayat Nasa'i nomor 1614. Dalam hadis lain juga dijelaskan mengenai keutamaan puasa Asyura, yang artinya, Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Asyura. Beliau menjawab, "Puasa pada hari Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu." Hadis riwayat Muslim nomor 1977. Itulah deretan penting Asyura yang terjadi sepanjang sejarah peradaban Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.